Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita memulai pelajaran GTO. GTO yaitu gambar teknik otomotif. Sebelum kita terangkan fungsi bentuk dan gambar, maka anak-anak sekalian harus mendengar dan memperhatikan. Kalau tidak tahu bisa buka di YouTube ataupun online yang lainnya. Pada pelajaran pertama, yaitu langsung menjawab pada apa fungsi gambar itu, kenapa gambar distandarkan, dan apa daripada macam-macam bentuk gambar teknik. GTO adalah gambar teknik otomotif. Kita tahu seorang teknik itu harus bisa mengkonsep dalam suatu gambar dalam menciptakan segala macam pekerjaan. Kita tahu di dalam beberapa macam teknik itu ada teknik listrik, berarti itu adalah gambar untuk jurusan kelistrikan, ya. Teknik bangunan berarti itu juga pelajaran yang dibutuhkan pada suatu jurusan bangunan. Jadi teknik otomotif juga adalah suatu teknik mesin, di mana pelajaran ini adalah pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh semua orang-orang teknik. Jadi ada perbedaan yang namanya gambar teknik dengan lukisan teknik. Jadi atau ada perbedaan apa maksudnya dengan menggambar dengan melukis, ya. Jadi kalau melukis itu tidak ada ukuran. Terserah kamu melukis, contohnya melukis pemandangan, ya, gunung, jalan-jalan dan sebagainya, terserah daripada konsep kamu sendiri. Dan kalau itu salah, itu bisa diperbarui. Jadi itu adalah melukis, beda dengan menggambar. Jadi kalau menggambar itu ada konsepnya, ya. Ini ada gambar peta konsep, nanti yang kamu harus gambar, ya. Jadi gambar itu memakai suatu alat-alat, ya. Jadi ada ukurannya, ya. Jadi perbedaan menggambar dan melukis, kalau melukis itu tidak ada ukuran, terserah daripada kamu cara mengkonsepnya supaya dilihat baik. Tetapi kalau menggambar otomotif atau menggambar teknik-teknik yang lain itu ada ukurannya. Yang semua ukuran itu ada standarisasi di dalam kumpulan orang-orang teknik. Kita lanjutkan pelajaran daripada GTO, yaitu fungsi gambar teknik. Jadi jangan lupa peta konsep tadi kamu tulis di buku tulis. Jadi sebelum kita melanjutkan daripada pelajaran GTO, gambar teknik otomotif, itu ada beberapa yang harus kamu persiapkan. Jadi ada pelajaran teorinya, ada pelajaran praktek gambarnya. Jadi kalau hal-hal yang berhubungan di teori itu dicatat di buku tulis, hal-hal nanti yang ada praktek gambarnya harus digambar di buku gambar, ya. Kita tahu nanti ada pelajaran ada buku-buku gambar A1, A2, A3 dan 4 pada gambar untuk awal, ya, karena banyak dari kamu itu adalah dari SMP, itu adalah nanti memulainya juga dari awal, ya.
ada dari pekerjaan garis menggaris, ada pekerjaan dari huruf, ya, ada dari sudut dan lain sebagainya. Jadi kalau kertas gambar yang kita perlukan nanti adalah kertas gambar A4. Itu juga kalau kamu sudah mempunyai kertas gambar, itu juga harus dilengkapi pendukungnya. Apa itu pendukungnya? Alat-alat gambar, ya. Alat-alat gambar yang standar itu ada potlot, ya. Karena ini kita masih tarafnya belajar, potlot A berapa itu sembarang terserah, ya. Lalu dipersiapkan juga yang tidak kalah penting adalah penggaris, ya. Penggaris itu yang standar itu adalah penggaris segitiga, ada dua style itu, ya. Tapi semua itu dianggap mahal karena itu kamu penggaris biasa juga nggak apa-apa. Tapi saran itu harus memakai garis segitiga yang komplit, ada dua macam, itu ada sudut yang 45 dan ada sudut yang pakai sudut berapa itu 30 derajat, ya. Jadi nanti kita tunjukkan alat-alat dan fungsi daripada kerjanya alat-alat semuanya, ya. Kenapa gambar teknik ini harus dikuasai oleh anak-anak teknik, ya. Itu ada suatu perjalanan dari cerita gambar-gambar teknik itu, ya. Jadi sama gambar teknik itu hampir sama dengan orang-orang yang istilahnya penyair, istilahnya pengarang dan lain sebagainya, karena memang digunakannya gambar teknik sebagai dasar yang wajib dikuasai oleh teknik itu berasal dari ide-ide. Jadi dari ide-ide kita kalau melamun atau kita duduk-duduk di pantai ataupun apa itu kalau kita lihat contohnya kalau kita ke ke dasar-dasar pantai atau ke air terjun, ya, itu kan ada tenaga yang potensial dari atas ke bawah, ya. Itu biasanya kan bisa digunakan untuk mendorong sudu-sudu yang bisa untuk menggerakkan menggerakkan dinamo, menggerakkan suatu alat mesin yang digunakan untuk kelistrikan, nyala api dan sebagainya. Nah, ide-ide itu harus dituangkan di dalam suatu gambar. Contoh lagi yang paling mudah pada saat tahun 70-an itu ada Honda C70, ya kan. Berarti kalau Honda C70 itu cc itu sampai dengan sentimeter kubikal sentimeter, ya. Itu berarti diameternya piston dengan gerak dari batangnya itu kalau dikalikan nanti ketemu cc 70, ya. Kita tahu pada otomotif itu kan dari dulu kan sama untuk cara kerjanya dan fungsi-fungsinya, ya kan. Jadi kita lihat gambar-gambarnya, kalau 170 ada, kalau tahun 1970-an itu ada cc 70, ya. Lalu itu akan berkembang cc 90, 100, 105 dan sampai yang besar, ya kan. Itu tidak lebih dari pengamatan seorang gambar, ya kan. Dari cc-nya yang 70 dari perkalian diameter torak dengan gerak daripada batang penggerak piston, ya, itu akhirnya dilebarkan dengan cara apa? Yaitu dari dikalikan, berarti kita harus pakai standar yang besar, dan itulah fungsi daripada gambar teknik. Ada berbagai macam dari fungsi-fungsi yang harus gambar teknik. Dulu kalau parut kelapa itu kan pakai seng besi kita parutkan itu kan. Lalu ada yang mau kita memotong-motong ketela itu kan dipotong satu-satu, dan itu juga pergerakan tebal tipisnya kan nggak sama, lalu dibuatlah mesin untuk pemarut kelapa, untuk pemotong daripada tela-tela. Itu otomatis kan untuk membuat proses manusia lebih modern, lebih cepat melaksanakan pekerjaannya, ya. Itulah makanya gambar teknik itu sangat-sangat sekali diperlukan dalam
meningkatkan kinerja kita dalam meningkatkan perbaruan daripada teknologi manusia. Itu kita singkat daripada kenapa kita harus mempelajari gambar teknik. Jadi fungsi gambar teknik. Gambar teknik berfungsi untuk mencapaikan ide atau gagasan yang bersangkutan kita dengan benda-benda teknik. Misalnya membuat komponen-komponen mesin. Bentuk dari komponen-komponen tersebut harus direncanakan dan dibuat dalam bentuk gambar sketsa terlebih dahulu. Kemudian dibuat proyeksinya yang sesuai dengan aturan-aturan gambar teknik. Hanya orang tekniklah yang dapat mengungkapkan dan membaca gambar teknik tersebut. Jadi nanti ada bentuk proyeksi yang kita pelajari, yaitu proyeksi dari Eropa dan proyeksi dari Amerika. Dengan gambar teknik yang standar, orang teknik dapat membacanya. Begitupun operator mesin dapat membuat benda teknik yang sesuai dengan gambar teknik yang digunakan sebagai alat instruksi kerja. Dengan komponen-komponen mesin yang tadinya berupa ide menjadi gambar kerja dan akhirnya menjadi komponen mesin yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan fungsi gambar teknik sebagai alat komunikasi teknik. Jadi nanti itu bisa nyambung antara perencanaan daripada gambar itu sendiri lalu disodorkan oleh pelaksananya yang disesuaikan dengan konsumen, ya. Gambar teknik digunakan pula untuk memasang atau merakit benda-benda teknik. Fungsi daripada gambar teknik itu sendiri yaitu satu, berarti kan mewujudkan ide atau gagasan pembuatan benda teknik. Itu bisa didapat kita itu lebih meningkatkan kecepatan atau juga dalam hal fungsi yang baru. Yang kedua, sebagai alat instruksi kerja dalam pembuatan benda teknik dengan operasi permesinan atau juga manual. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi teknik. Jadi harus ada perjanjian atau harus ada standar teknik tadi. Yang keempat adalah perakitan dan servis, ya. Jadi kalau ada perakitan di mana semua alat-alat yang ada itu mesin-mesin itu pasti akan mengalami sedikit permasalahan kerusakan karena keausan dan segala macam, maka harus dibutuhkan servis. Pelajaran B, macam-macam standar gambar teknik. Kita tahu gambar teknik harus dapat dibaca dengan persepsi yang sama oleh orang-orang yang terkait dalam bidang teknik mesin. Yaitu kalau dalam sekolah antara siswa yang sedang belajar dalam bidang teknik mesin dengan para perencanaan benda-benda teknik, operator mesin, servis dan reparasi. Dan pengendalian mutu juga harus dapat membaca gambar teknik tersebut. Jadi standar maksudnya ini yang berkecimpung di dalam teknik mesin sebelum launching suatu benda atau pembuatan sepeda motor katakanlah.
Itu harus melalui proses gambar teknik tadi dari siswanya, terus merencanakan untuk pembuatan mesin sepeda motor, bodi dan sebagainya macam ya, atau juga operator mesinnya, tukang servisnya, atau reparasi, juga pengendalian mutu, itu harus standar ya. Jadi standar dalam arti itu persepsinya sama, orang-orang Jepang dengan orang-orang Indonesia itu persepsinya sama, orang-orang Belanda dengan orang-orang Jepang sama, namanya standar gambar teknik ya. Karena hal tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca gambar. Karena itu orang-orang yang terkait dalam bidang teknik kiranya perlu mengetahui standar gambar teknik. Standar gambar tersebut merupakan suatu keseragaman atau ketentuan yang harus dipatuhi dan berfungsi untuk menghindari kesalahan baca atau salah pengertian dalam komunikasi teknik. Ya. Standarisasi dapat dilakukan di lingkungan perusahaan, antar perusahaan, atau industri dalam negeri, bahkan industri internasional yang dikenal dengan standar internasional atau biasa disingkat dengan huruf SI. Negara-negara yang telah melakukan standarisasi antara lain Jepang, yaitu Japanese Industrial Standard atau JIS. Yang kedua, ada Belanda, Netherlands Normalisasi Institute atau NII. Jerman, ya. Wah, ini bahasanya rada sulit ini. Ya, atau DIN. Indonesia Standar Industri Indonesia atau SII sekarang menjadi Standar Nasional Indonesia SNI ya. Makanya helm itu kan ada SNI. Jadi semua harus NII standar keselamatan. Amerika National Standard Institute atau ANSI. Atau ada yang memakai ISO atau 6 itu bisa dikatakan standar internasional. International Standardization for Organization atau ISO. C. Macam-macam bentuk gambar teknik. Gambar teknik terdiri atas garis-garis, baik garis lurus, garis miring, garis lengkung, maupun garis-garis bebas yang disambungkan satu sama lain, sehingga membentuk gambar bidang atau dikenal dengan nama gambar dua dimensi atau 2D. Gambar 2D dibentuk berdasarkan gambar proyeksi ortogonal yang terdiri atas gambar proyeksi di kuadran 1 atau proyeksi Eropa dan gambar proyeksi di kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Selanjutnya, gambar 3 dimensi atau 3D dibentuk atas dasar 3 pandangan, yaitu pandangan depan atau biasa disebut PD, pandangan samping atau biasa disebut PS, dan pandangan atas atau biasa disebut PA. Dari ketiga pandangan tersebut ya, itu ada di proyeksi kuadran 1 Eropa atau juga ada di proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Yang selanjutnya akan saya berikan contoh pada gambar-gambar berikut ini. Pada gambar terlihat contoh untuk pandangan akibat daripada proyeksi dengan 2 pandangan utama.
Ada proyeksi dengan 3 pandangan utama dan ada proyeksi dengan 4 pandangan utama, ya. Dilihat dari gambar ini, yang atas itu adalah pandangan depan, samping kanan, dan samping kiri adalah pandangan samping. Lebih jelasnya untuk proyeksi 3 pandangan, yang ini sudah saya kasih tanda ya. PD tadi adalah pandangan depan, mobil dilihat dari depannya. Lalu ada PS, itu adalah mobil dilihat dari pandangan samping, akan dilihat seperti itu. Dan PA, mobil dengan pandangan atas, akan terlihat seperti pada contoh itu, ya. Sedangkan yang di bawah itu proyeksi dengan 4 pandangan, yaitu yang sebelah kanan itu adalah pandangan belakang, karena pandangan belakang sama dengan pandangan depan yang sebelah kiri, ya. Lalu pandangan samping pandangan samping dan pandangan atas, ya. Lakukan pengamatan, ya, karena satu bentuk benda ini bisa dilihat dari 2 pandangan, 3, 4, bahkan ada 6 pandangan. Yang kita pelajari nantinya adalah proyeksi dengan 3 pandangan utama tadi, yaitu pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas. Saya kira pada pelajaran pengenalan untuk GTO kali ini, tapi sebelum kita lanjutkan untuk pelajaran selanjutnya, coba nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab di slide bawahnya ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.